what you about. Yeah, punch that nigga in his mouth. Yeah, running this house. Yeah, get the money now we out. Yeah, swerving that bitch, she annoying. Ay, throw that little bitch out of earn. Ay, both of my chopper be brothers. Ay, calling them Bert and Lil Ernie. They earn. Boy, yeah, about it cause I'm Hermes. Subi jean tight, kinda hurting. Plus, pocket so big like it's urgent. Yeah, and my main bitch be a dyke. Wait, throw that little bitch. You got a fat ass, but you not my type. Hey, wait, huh? What? Bitch, you thought you spending the night? Hey, that bitch, you jump on my dick. Hey, run my shit like it's a bike. Hey, no, I do not feel no win. Hey, but I'm higher than a kite. Twirl my dough, twirl my dough. Twirl my dough, twirl my dough. Twirl my dough, twirl my dough. Alana, sini nak. Iya ibu. Ibu mau bicara sebentar sama kamu. Nak, ibu kan sudah tua. Kamu juga paham kan kondisinya. Bapak semenjak pergi ninggalin kita itu banyak utang. Ibu udah kerja dan itulah nggak ada yang bisa nutupin biaya utang Bapak. Ibu bingung nak. Terus kita harus gimana ibu? Apa kita harus jual rumah? Sertifikat rumah kan sudah ada di Bank Vincenzo. Meisa, keluar sekarang. Meisa, aku tahu kamu di dalam. Keluar. Meisa, bayar sekarang. Aku belum punya uang bang. Mau kapan? Bulan depan. Gak bisa. Bulan depan. Gak bisa, kamu udah nunggak 6 bulan. Sesuai kesepakatan. Kamu ikut aku. Ayo, sekarang. Alana, di rumah aja nak. Alana di rumah aja nak. Ikut aku. Alana kamu di rumah aja nak. Siska, Baca doa ibu saya. kamu yang ikut aku. Ibu, Kalau kamu gak mau, ibu. ini kamu yang ikut aku. Jangan bang, Siska, anakku. nurut. Ibu. Yanto. Oh iya, siap bos. Nih, ada anak baru. Oh, anak baru bos. Ambil boleh ya? Siap bos. Apain aja bebas. Siap. Sikat. Ayo. Jangan kan. Oh, jual mahal banget lu. Barang baru. Ikut sama saya. Jangan pak. Nurut. Mau dibawa kemana? Nurut aja. Izin masuk bos. Hai manis. Ini bos. Pak, jangan. Yanto. Oh, iya bos. Biasa. Giliran gue. Oke bos. Ya di sana. Kamu. Sini sama saya. Nurut. Nurut. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Ini nanti kamu lewat ke belakang langsung ke polisi, lapor polisi, oke? Assalamualaikum dokter, saya AKP Andreas, izin melaporkan korban. Terduga korban kekerasan seksual, mohon ditindaklanjuti dok.
Baik, silakan dibawa ke tempat pemeriksaan. Lo kamu siapa? Dio, om saya Pak. Oh iya, ya udah silakan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Jessica. Hari ini saya adalah dokter yang akan memeriksa Adi. Nanti akan saya tanya-tanya, periksa dari kepala sampai dengan kaki ya, untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tidak. Nanti mungkin pemeriksaannya akan sedikit tidak benar, tapi nggak apa-apa, nanti adik terbuka saja dengan saya dan tidak usah khawatir seperti itu. Untuk Bapak penyidik, ini benar ya untuk perintah visumnya sesuai yang akan saya periksa? Benar tuh, satu. Oke, baik. Nanti untuk hasilnya akan saya tuliskan dalam bentuk visum. Untuk sekarang saya akan melakukan pemeriksaannya. Silakan untuk Bapak penyidik dan Bapak walinya silakan untuk keluar terlebih dahulu. Baik. Selamat siang, Dek. Siang dokter. Hari ini nanti saya mau nanya-nanya adik sedikit. Ini adik nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Nanti adik cerita aja secara leluasa sama saya. Tenang saja, Dek. Saya bisa dipercaya dan nggak akan bocorin rahasianya ke siapapun ya. Baik dokter. Ya, ini kalau boleh tahu dengan adik siapa namanya? Alana dok. Adik Alana. Umurnya berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun ya. Ini berarti saya manggilnya Di Alana saja ya. Iya dokter. Di Alana bisa diceritakan nggak? Ini kenapa kok Di Alana tiba-tiba ketakutan dan sampai lari ke polisi? Saya habis mengalami hal yang tidak menyenangkan dokter 2 hari yang lalu. Hal tidak mengenakan, itu seperti apa? Bisa diceritakan lebih detail lagi? Gak apa-apa kok, saya bisa jaga rahasia. Saya dipaksa melakukan hubungan badan dokter, dipukuli. Oh, kamu dipaksa untuk melakukan hubungan badan ya? Itu oleh siapa dan di mana? Bisa diceritakan lebih detail lagi? Jadi 2 hari yang lalu saya tuh dipaksa untuk bekerja dengan bapak. Malam itu karena sudah malam, saya dibawa ke kamar. Saya diberitahu untuk istirahat. Akan tapi sampainya di kamar, saya didorong dan di dalam situ udah ada bapak. Saya dipaksa untuk melakukan itu. Tapi saya sambil dipukulin. Saya kesakitan dokter. Kemudian keesokan harinya saya langsung dibawa ke tempat kerja, ke toko dekat pasar. Sampainya di sana, setelah bekerja, bapak-bapak itu datang lagi dan memaksa saya melakukannya lagi dokter, sambil dipukulin. Kemudian keesokan harinya pada hari ini saya berangkat kerja, ketemu Bapak Yanto, karyawan situ dok. Beliau melihat saya, wajah sudah memar, badan ketakutan. Kemudian beliau menyuruh saya buang ladu. Saya tidak tahu dokter, saya takut. Iya. Saya mengerti. Pasti kamu sangat takut ya. Terus setelah kamu dilakukan hal seperti itu, terus apa yang kamu lakukan? Perasaan kamu seperti apa? Saya ketakutan dokter. Saya kesakitan dokter. Terus kamu langsung lari ke polisi atau bagaimana? Ya, saya lari ke polisi dokter karena saya pikir lari ke polisi saya bisa aman. Oh iya, saya mengerti. Itu terus baju yang adik gunakan saat itu sama sekarang apakah sama atau kamu buang semua bajunya? Tidak dokter, saya tidak tahu baju itu kemana. Tapi setelah melakukan itu saya pasti dipaksa untuk ganti baju, kemudian memberikannya bajunya dokter. Iya, kamu tahu tadi nama pelakunya yang melakukan siapa saja? Saya hanya tahu yang menjemput saya pada malam itu dokter. Ya, itu siapa namanya? Saya mendengar percakapannya dengan ibu saya. Namanya Bapak Vincenzo. Oh, Vincenzo. Hanya Bapak Vincenzo ya berarti? Iya dokter, saya tidak tahu yang di kamar itu siapa dokter.
Oh ya baik. Terus untuk tadi yang teman yang bekerja di toko, kalau boleh tahu namanya siapa? Itu karyawan kerja di tutup. Iya. Namanya Bapak Yanto. Oh Bapak Yanto. Kalau menurut kamu Bapak Vincenzo itu seperti apa? Boleh diceritakan? Saya tidak tahu orangnya bagaimana, Dok. Tapi saya takut kalau bertemu dengannya lagi, Dokter. Saya tidak berani. Oh ya baik-baik. Untuk Bapak Vincenzo ini berarti masih ada di toko itu ya? Atau seperti apa? Ya di sini, Dokter. Oh iya saya mengerti. Terus untuk Yanto bagaimana? Bisa dideskripsikan untuk Yanto menurut kamu? Saya tidak ingat jelas, Dokter. Tapi pada saat itu saya hanya diberitahu untuk lari, Dokter. Tapi saya tidak tahu kejadiannya bagaimana. Oh iya baik saya mengerti. Terus setelah dilakukan hal itu, apakah kamu merasakan saat kencing terasa sakit? Terus apakah ada keputihan? Tidak ada sih, Dok. Tidak ada ya. Oke. Terus kamu pertama kali menstruasi pada umur berapa? 12 tahun. 12 tahun ya. Terus terakhir menstruasi? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Berarti kurang lebih tanggal 27 ya? 27 Sepertinya. Agustus. Oke, itu kamu menstruasinya teratur atau tidak? Iya, Dokter. Oke, teratur ya. Oh, baik. Berarti ini kamu setelah ketemu polisi langsung dibawa ke sini lapor seperti itu ya? Iya, Dokter. Oh ya, baik. Terima kasih ya kamu telah berani terbuka dan bercerita kepada saya. Terus ini untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kamu untuk melihat apakah ada tanda-tanda pemerkosaan atau tanda-tanda kekerasan pada kamu. Selanjutnya nanti kamu bisa tidur di bed sebelah situ ya. Nanti bajunya dibuka semua. Terus nanti bagian yang tidak diperiksa bisa ditutup dengan menggunakan selimut. Seperti itu. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya. Silahkan. Iya, Dokter. Yang pertama, kita bisa melakukan cuci tangan dan persiapan alat. Gini, balik, jempol, sebelah lagi, terus udah. Kuku. Nah. Oke. Ini selimut. Terus ini. Sini. Ya, tanganku no lipstick ya. Oke. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan dari head to toe. Yang pertama dari kepala, dari kulit kepala kita lihat apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tidak. Lalu lanjut ke wajah, dilihat pada wajah apakah ada memar atau tidak. Pada bagian wajah kiri terdapat memar. Lalu kita ukur memarnya, terdapat memar berwarna merah keunguan, ukurannya 2 x 3 cm, 1 cm di bawah dari sudut pinggir mata. Lalu kita lihat pada bagian matanya, alis, kelopak, apakah ada tidak ada tanda-tanda kekerasan. Di hidungnya tidak ada tanda-tanda kekerasan. Di bibirnya dari tampak luar tidak ada tanda-tanda kekerasan. Lalu pada bagian dalam kita lihat dari gigi-geliginya, apakah gigi-geligi bagian gerahamnya sudah tumbuh atau belum. Lalu kita lihat pada bagian mukosanya juga apakah ada tanda-tanda kekerasan. Pada bagian telinga, baik kanan maupun kiri, kita cek apakah ada tanda-tanda kekerasan. Bagian leher, baik leher luar dan dalam, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Pada bagian dada, kita cek ditemukan 2 memar di atas dari payudara kanan, diduga cupang dan ukurannya kurang lebih 2 x 3 cm. Lalu kita juga bisa lakukan pemfotoan, fotografi forensik sebagai bukti. Pada bagian perut tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya lanjut ke bagian ekstremitas atas, didapatkan luka memar pada bagian lengan dalam kurang lebih 2 cm di atas dari pergelangan tangan, lebar 2 x 3, memar warna merah keunguan. Lalu kita dapat ukur dan kita potong. Selanjutnya kita cek juga pada bagian tangan yang satunya. Lalu kita ukur dan kita potong.
Selain itu kita cek pada bagian ekstremitasnya. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan baik di ekstremitas bawah kanan maupun kiri. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah genital. Silakan untuk ibu tidur, kakinya diangkat seperti ibu saat melahirkan. Yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat pada bagian rambut pubisnya apakah sudah tumbuh atau belum. Dilihat juga pada bagian bibir besar maupun bibir kecil apakah ada tanda-tanda kekerasan. Dilihat juga apakah ada lecet, memar atau luka. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan penyisiran pada bagian rambut pubisnya apakah ada rambut pubis yang rontok atau tidak. Setelah itu kita lakukan pembukaan pada bagian bibir besarnya dengan lateral traksi. Kita tarik ke samping lalu ke bawah dan kita lihat apakah ada darah atau sperma yang keluar atau tidak. Terus selanjutnya kita bisa lihat ditemukan lecet pada bagian bibir kecil arah jam 12 warna kemerahan. Setelah itu kita juga lakukan pemeriksaan dengan menggunakan lidi. Kita masukkan perlahan di bibir bawah arah jam 12. Kita susuri secara perlahan. Ditemukan luka pada arah jam 3 mencapai dasar, luka baru. Terus ini juga ditemukan luka baru lali arah jamnya. Lalu jam 10 ditemukan luka baru sampai kembali ke arah jam 12. Setelah itu kita bisa cari juga untuk pemeriksaan sperma. Kita ambil sampel di bagian fornik posterior, kita masukkan secara perlahan, kita putar, lalu kita tarik. Terus dari hasil ini kita dapat lakukan pemeriksaan sperma. Kita letakkan di sini. Lalu kita cek spermanya. Untuk selanjutnya silahkan ibu untuk pergi ke kamar mandi, kencing, lalu masukkan air kencingnya ke dalam sini, lalu kita tes dengan menggunakan tes pad. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini untuk pemeriksaannya sudah selesai ya. Terima kasih. Terus untuk selanjutnya nanti saya mau ngomong sedikit sama bapak polisinya. Silakan untuk kamu nanti bisa duduk dulu di ruang tunggu yang sebelah sana. Ya, silakan. Silakan duduk Pak. Ya dok. Ya Pak. Ini sudah saya lakukan dan saya tanya jawab kepada anaknya tadi ya Pak ya. Untuk pemeriksaannya tadi didapatkan ada luka pada bagian tangan kanan, tangan kiri, sama bagian dada. Terus selain itu juga ada luka di bagian muka ya Pak ya. Terus tadi saya lakukan pemeriksaan pada bagian alat kelaminnya, juga ada robekan di bagian alat kelaminnya. Nanti lebih lengkapnya akan saya tuliskan pada visum ya Pak ya. Terus pada pemeriksaan tadi saya juga curiga untuk pelakunya itu kemungkinan ada 3 orang yang saya curigai. Yang pertama ada bapak yang saya belum tahu identitasnya siapa. Lalu yang kedua itu ada bapak Vincenzo sebagai yang pengantarnya tadi. Dan yang ketiga Bapak Yanto yang sebagai teman kerjanya. Nanti bisa diselidiki lebih lanjut ya Pak ya. Terus untuk adiknya ini saya curiga dia terkena stres akut pasca trauma. Jadi saya menyarankan untuk adiknya nanti bisa dibawa ke rumah asuh terlebih dahulu untuk dibimbing di sana dan stresnya agak beda. Terus juga nanti saya menyarankan untuk dikonsulkan ke psikolog ya Pak ya, agar dibimbing tidak stres keberlanjutan. Terus selain itu saya juga akan meresepkan obat untuk pelancar haid ya Pak ya, nanti bisa diberikan 2 hari sekali. Nanti untuk tata caranya sudah saya tuliskan, tinggal diberikan saja seperti itu. Apakah ada pertanyaan Pak? Ada dok. Terima kasih ya Pak ya atas kerjasamanya. Masih ya dok. Ya. Balik keluar, tutup kepalamu.